terima kasih sudah menekan video ini. Kali ini kita seperti biasa akan membahas pelajaran IPA, khususnya bagi kalian yang saat ini sedang mendapatkan topik pembelajaran tentang sistem pencernaan. Nah, pertama sekali Miss mau kalian saat ini coba lebih semangat belajarnya, dan kalian boleh siapkan textbook kalian yang mungkin di sana ada topik tentang sistem pencernaan. Selain itu juga kalian boleh menyiapkan pena dan notebooknya, karena nanti kalian perlu menuliskan hal-hal penting yang Miss jelaskan dalam video ini. Oke, nah Miss mau tanya, kalian itu biasanya makanan kesukaannya apa? Dan berapa kali kalian makan dalam satu hari? Wow, saya Miss makan pokok itu 3 kali sehari. Tapi saya ngemil lagi Miss, biasanya di jam 10, di jam 1. Selain itu juga saya minum jus, minum susu, minum yogurt, dan banyak sekali Miss yang masuk ke dalam perut saya. Nah, mungkin kalian ada yang bilang seperti itu. Nah, jadi kalian tahu tidak kemana semua makanan tersebut? Kenapa perut kita tidak membuncit setiap hari, padahal kita selalu makan? Kemana perginya ya makanan tersebut? Nah, kali ini kita akan tahu kemana perginya makanan yang kita makan tersebut. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adik-adik adalah suatu sistem yang terjadi di tubuh kita, yaitu untuk menghancurkan semua makanan yang kita makan dan menyerap nutrisi yang ada di setiap makanan tersebut. Nah, bukan hanya nutrisi, tapi suatu ketika bisa jadi kita memakan, ternyata di dalam makanan tersebut ada bakteri yang menyebabkan perut kita jadi sakit, diare. Nah, kita juga nanti akan tahu siapa kira-kira yang menghancurkan racun yang ada di makanan tersebut. Nah, selain itu kita juga perlu tahu bahwa waktu untuk menghancurkan setiap makanan yang kita makan itu berbeda-beda ya adik-adik. Nah, contohnya kita itu banyak sekali memakan sayuran dan buah-buahan. Nah, kedua jenis makanan ini adalah makanan yang sangat-sangat mudah dicerna oleh organ pencernaan kita. Karena apa? Karena dia banyak seratnya. Ya, makanya Mama mungkin selalu menyuruh kalian untuk rajin dan tidak boleh malas makan buah ataupun sayur. Ya, selain itu, kalau kita banyak makan daging di sini akan lebih lama dicerna oleh lambung dan usus. Ya, karena apa? Dia itu lebih berat untuk diproses atau dihancurkan si lambung dan usus, sehingga jadi ini butuh waktu kira-kira 2-3 hari untuk mencerna daging tersebut ya. Dan maksimalnya biasanya sebenarnya saat kita mungkin sarapan. Nah, untuk memproses sarapan kita tadi pagi itu akan terjadi hasilnya di keesokan harinya, atau mungkin di sore harinya atau di malam hari baru makanan tersebut kita keluarkan. Makanan tersebut bisa diambil sari-sari nutrisinya untuk tubuh dan bisa kita keluarkan sisa-sisa metabolismenya, yaitu berupa feses, kotoran yang kita buang ya melalui BAB, buang air besar. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, selanjutnya Miss akan berikan di sini ada 2 jenis pencernaan. Kalian tahu kira-kira pencernaan apa? Nah, pencernaan yang akan Miss bahas di sini adalah pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pasti kalian pernah kan dengar ini? Oke. Nah, yang pertama, apa sih Miss
pencernaan mekanis. Nah, pencernaan mekanis itu adalah di mana makanan dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil. Biasanya mekanis ini terjadi saat di mulut ya adik-adik, masih sampai di mulut. Di mana di mulut itu kita biasanya kan memasukkan makanan dan menggunakan gigi seri untuk memotong makanan ya kan. Baru kalau mungkin yang kita makan itu daging, kita gunakan gigi taring kita ya untuk merobek dagingnya. Lalu nanti makanan tersebut akan kita hancurkan dengan menggunakan gigi geraham. Kita lumat sampai halus. Nah, bukan hanya si gigi saja yang melakukan pencernaan mekanis ya. Di sini juga akan dibantu oleh lidah. Lidah kita itu membantu membolak-balikkan makanannya. Lalu ada lagi si kelenjar ludah. Itu membuat makanan lebih berair. Akhirnya saat kita telan, kita tidak seret ya. Dengan mudah kan bisa kita telan. Nah, jadi diingat ya adik-adik, pencernaan mekanis terjadi di mulut, dibantu oleh gigi. Air ludah tuh kelenjar ludah dan lidah. Paham sampai di sini? Oke. Nah, selanjutnya kemana dibawa makanannya? Makanan ini akan dibawa ke saluran panjang di bagian sini kita, yaitu ke kerongkongan. Ya. Nah, di sini akan terjadi pergerakan makanan yang dibawa dari kerongkongan ini akan turun ke lambung. Nanti akan dijelaskan melalui gambar juga ya, biar kalian lebih tahu bagaimana bentuk lambung kita. Nah, saat dibawa ke lambung, makanan tersebut akan mengalami gerakan peristaltik. Ayo, coba kalian ikuti gerakan peristaltik. Oke, itu terjadi di lambung. Gerakan ini yaitu di mana akan ada otot di lambung akan ikut merombak makanan lagi, menghancurkan dia lebih hancur lagi, berbentuk padatan. Ya, di sana juga akan ada yang namanya getah lambung. Ada cairan di sana untuk memproses makanan tersebut. Ada pekerjaan yang namanya kerja si enzim. Oke, enzim itu membantu untuk menghancurkan makanan tersebut yang sudah sampai di lambung. Ya, setelah sampai di lambung, makanannya tentu harus diproses lagi, yaitu si lambung akan mendorong dengan pelan-pelan ke bagian usus halus. Ya, sampai di usus halus belum selesai. Di sana ternyata si usus halus masih terus menghancurkan makanannya sampai lebih halus. Fungsinya untuk apa? Dengan semakin halusnya makanan tersebut, maka akan lebih mudahlah tubuh untuk menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di makanan tadi. Ya, diambil vitaminnya, diambil karbohidratnya, diambil lemaknya, dan diberikanlah ke seluruh tubuh kita sehingga kita bisa punya energi, bisa kuat menjalani aktivitas kita. Nah, jadi tadi sampai di situ mungkin kira-kira ada ternyata bakteri di dalam si makanan yang kita makan. Nah, disinilah akan ikut serta bekerja si hati dan empedu. Hati dan empedu, diingat ya, untuk menghancurkan racun-racun tadi sehingga kita tidak jadi sakit lebih parah. Mungkin kita hanya mules sedikit ya, terus tiba-tiba kita ingat, oh iya tadi makanannya terlalu pedas ya, atau apa karena saya jajannya dari tempat sembarangan ya, kita jadi ingat ya kan, kita jadi bisa memperbaiki, aduh lain kali berarti saya harus lebih memakan makanan yang sehat biar tidak sakit perut, biar tidak diare gitu. Oke, nah sisa-sisa makanan kan ada sari-sarinya
ibaratnya ampas dari makanan tersebut. Ternyata itu tidak bisa diserap tubuh, lalu harus dibuang. Nah, si usus halus pun perlahan mendorong sisa-sisa atau ampas tadi, ampas makanan itu ke usus besar. Dibawalah dia ke sana. Sampai di usus besar, makanan itu akan diproses di usus besar lagi. Lalu si usus besar akan membantu menyerap air yang ada di sana, garam, zat garam yang ada di ampas-ampas tersebut. Itulah nanti akan dibuang ke bagian anus kita melalui perjalanan dari usus besar masuk ke rektum, masuk ke anus. Lalu kita BAB. Nah, jadi saat kita mungkin mules, mau ke toilet, lalu kita pun BAB. Yang keluar dari situlah menjadi yang disebut dengan feses atau kotoran atau ampas dari makanan yang kita makan. Ya, paham sampai di sini adik-adik? Jadi sangat mudah dan sangat menyenangkan membahas sistem pencernaan. Jadi kita bisa tahu bagaimana proses perjalanan makanan yang kita makan tadi. Jadi jangan asal makan, masukin semuanya kemanapun makanannya, tidak peduli. No, jangan seperti itu. Kita juga harus bisa lebih bijak memilih makanan yang baik untuk tubuh kita. Jangan hanya enak di lidah saja, ya, makan sesuka hati karena enak di lidah, dan ternyata kita tidak tahu makanan tersebut ternyata bisa membahayakan organ-organ pencernaan yang sudah Miss jelaskan tadi. Oke adik-adik. Nah, jadi makanan apa Miss yang kira-kira menjadi hal-hal penting yang baik untuk tubuh kita? Nah, berarti harus ada kandungan karbohidrat, protein, bisa protein hewani, nabati, ya. Lalu ada sayur dan buah. Sayur dan buah itu masuk vitamin. Oke. Lalu harus juga ada yang namanya air mineral. Dan juga boleh kita tambahkan dengan cemilan mungkin, ya. Lalu juga bisa minum susu, minum vitamin. Kalau mungkin tidak cukup dari sayur dan buah, kita ingin menambahkan lagi boleh. Yang penting baik untuk tubuh kita dan tidak berlebihan. Harus dengan porsi yang tepat dan cukup yang memang kita perlukan. Oke adik-adik, paham ya sampai di sini? Nah, diingat, berarti sekarang misalkan review kembali, Miss ulangi. Makanan masuk di mulut, lalu akan ada terjadi pencernaan mekanis yang dilakukan gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Lalu dibawa ke kerongkongan, dibawa ke lambung, di lambung terjadi gerakan peristaltik. Lalu akan dihancurkan lambung, didorong ke usus halus, di usus halus dihancurkan lagi. Lalu usus halus akan lebih mudah membuat tubuh kita menyerap nutrisi di makanan tadi. Kemudian sisa-sisa atau ampasnya akan dibawa ke usus besar. Si usus besar akan memproses kembali, menyerap air dan zat garam yang di dalam ampas itu. Lalu akan dibuang ke rektum, dibawa ke anus. Lalu kita keluarkan dalam bentuk kotoran atau feses. Oke. Ya. Nah, jadi waktu kita sudah habis sampai di sini. Nah, jadi Miss harap sistem pencernaan ini sudah bisa kalian pahami dengan tepat. Kalau kalian punya pertanyaan, nanti kalian boleh cantumkan di kolom komentar, ya. Dan kalian juga boleh kasih pendapat apa yang sudah kalian pahami dari pembelajaran Miss, atau mungkin kalian kurang mengerti, boleh dicantumkan di kolom komentar. Oke adik-adik? Nah, sekian untuk video topik sistem pencernaan, dan Miss harap kalian jangan lupa
boleh kalian share ke teman-teman yang membutuhkan topik ini. Dan tentunya jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.